Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. Ibadah doa Upper Room diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin.
Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama bawa penyembahanmu pagi hari ini, katakan, ku menyembah dalam kudus hadir. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan iman nyatakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi. Ini yang kami percaya Tuhan. Ku yakin oh Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan. Mari sekali lagi dengan imanmu nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin oh Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Dengan segenap jiwa Tuhan kami mau nyatakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Mari dengan segenap jiwamu angkat pujian pagi hari ini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Sebab Engkau besar Tuhan. Oh, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari nyatakan pagi hari ini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan percaya ada lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rindukan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuasa yang tak. Ku yakin Kau nyata, Kau nyata Tuhan. Ada kemenangan di tempat ini. Sebab itu dengan iman kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
semuanya adalah tentang Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya ketika kami menaikkan penyembahan kami, pujian kami, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau sanjung Engkau, kami mau terus tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak terima pengagungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Yes. We praise your name, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Boleh sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name, for selama-lamanya Tuhan, for endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord. We praise your name, Jesus. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari umat Tuhan dengan mengagunkan angkat suaramu, katakan oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. We praise your name, Jesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ada anggur yang baru, ada pengurapan yang baru di tempat ini. Sebab Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Saudara percaya anggur baru dicurahkan di tempat ini, amin. Amin. Roh Kudusnya dicurahkan di tempat ini, amin. Yang percaya saudarakan amin. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Mari
Sama-sama say minyak baru tercurah urapi umatnya. Ya, mari sama-sama lebih lagi. Oh say anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh 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 minyak baru tercurah. Amin. Nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Oh nyata kuasanya. Oh mari sekali lagi sama-sama katakan nyata kuasanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita mau bersorak-sorai untuk sukacita yang Dia beri. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan ayo bersukacita, haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama tepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
katakan Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, atas kebaikan demi kebaikan yang Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari sambil angkat tanganmu katakan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau yang layak Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama angkat ucapan syukurmu, katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan. Hosana, oh say Hosana, Hosana, oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan katakan. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar terpuji. Oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan katakan. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh Jesus. Bapak Ibu, saya ditaruhkan Tuhan untuk menyampaikan ini. Boleh main terus. Ada cicinya Pak Iwan di sini, saudara ya. Hari Kamis kemarin kita dengar firman Tuhan bahwa Yesus naik ke surga supaya setiap kita terima Roh Kudus-Nya, supaya kita berjalan di dalam kuasa supernaturalnya Tuhan. Amin. Dan kemarin waktu selesai firman Tuhan, kita sama-sama berdoa kalau ada yang sakit, gak ada yang tumpang tangan. Untuk setiap pribadi menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit. Ini cicinya Pak Iwan ada di sini, boleh angkat tangan Cik. Nah ada di sini ya. Malam harinya kita ketemu untuk makan malam. Dia cerita, Olah ini pundak Acu, sini bonggolnya ya Cik ya, sembuh loh katanya. Dari keluar gereja Acu gak rasa sakit katanya. Dan waktu malam hari kita ketemu, dia cerita udah gak ada rasa sakit. Biasanya nyut-nyutan, udah 2 bulan sampai Acu gak bisa tidur. Udah pengen pergi ke dokter syaraf ya Cik ya, tapi belum sempet-sempet. Tadi saya sempet tanya lagi, Cik gimana? Udah sembuh. Saudara, yang saya mau katakan bukan masalah tumpang tangan aja, tapi sebentar waktu Pak Jeffrey menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu adalah benih. Sudah
saudara tangkap dengan iman. Saya percaya gak ada yang mustahil, karena ada tertulis waktu seorang perwira datang kepada Yesus, dia bilang gini, kamu cukup mengatakannya, pegawaiku sembuh, maka dia akan sembuh. Karena sama seperti aku, katanya, aku yang adalah perwira, kalau aku katakan apa kepada hambaku, itu harus terjadi. Saya percaya, bukan cuma waktu pujian penyembahan, karena ada firman Tuhan berkata, waktu 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, memanifestasikan kasih-Nya, memanifestasikan kuasa-Nya, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, selagi pujian penyembahan, selagi firman Tuhan disampaikan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada terobosan, ada jawaban, ada kekuatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang hadir hari ini di tempat ini. Saudara, yuk nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita menyatakan Hosana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau disambut di tempat ini Roh Kudus. Mari setiap orang buka hatimu bagi Roh Kudus. Dia ada di tengah kita pagi ini.
Biarkan dia bergerak bebas. Panggil dia, Roh Kudus, jamah aku, penuhi aku. Pulihkan aku. Jesus, Jesus, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you in this place. You are welcome in this place, Holy Spirit. Come and fill us with the power of the Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. Roh Kudus, kau ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami nggak ngelihat engkau dengan mata jasmani kami, but we know you are here. Dan kalau engkau hadir, maka kau akan bawa sesuatu. Kau nggak pernah tinggal diam. Sebab engkau yang tahu setiap kami. Engkau yang mengenal kami. Engkau yang tahu sedalam-dalamnya kondisi kami ketika kami ada di tempat ini. Dan engkau yang paling tahu bagaimana untuk memulihkan kami. Karena itu Roh Kudus, kami nggak mau batasi engkau. Kami nggak mau batasi engkau dengan apapun juga. Dan kami tahu bahwa engkau bekerja menurut waktumu di dalam segala cara yang kau mau, dan kami mau bebasin itu. Engkau bisa bekerja sementara kami memuji engkau, engkau bisa bekerja sementara kami diam, engkau bisa bekerja sementara kami mendengar firman Tuhan, engkau bisa bekerja anytime. So feel free, Holy Spirit. Nyatakan kehendak. Dan kali ini kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus kau memimpin setiap perkataan, setiap buah pikiran hamba-Mu, supaya hamba-Mu tidak berkata-kata dengan hikmat manusia. Tetapi biar setiap orang yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka boleh bertemu dengan kehendak dan rencana-Mu yang luar biasa. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu, dan kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat siang. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Pak Iwan dan Ibu Ola, sahabat saya, dan yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh sharing sama saudara. Karena saya tahu nggak semua orang diberikan kesempatan untuk berdiri di sini, karena sebagai gembala, Bapak Gembala saudara dan Ibu bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang sehat. So it's an honor for me, diberikan kepercayaan untuk memberikan makanan yang sehat buat Bapak Ibu Saudara. Makanya dari saya datang terakhir sampai hari ini saya lihat udah ada yang tambah gemuk, berarti sehat Saudara. Thank you Pak Iwan, Ibu Ola. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati akan kenaikan Yesus. Peristiwa kenaikan Yesus itu membawa banyak arti bagi kita. Ada yang berkata bahwa Yesus naik ke sorga, maka dimulailah era Roh Kudus. Ya, jadi ada teolog yang membagi 3 era. Jadi era Allah Bapa, yaitu Yesus belum datang ke dunia. Waktu Yesus datang ke dunia, dibilang itu era Yesus Kristus. Tapi Yesus kemudian naik ke sorga, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ini peristiwa besar yang harus kita syukurin. Karena apa? Karena Tuhan berjanji ketika dia naik ke sorga, dia bilang, I will never leave you as an orphan. Aku gak akan biarkan engkau jadi yatim piatu. Sebab murid-murid pada waktu itu mereka merasa sedih, saudara. Kenapa? Mereka ditinggal mati oleh Yesus, mereka berpikir bahwa habislah pengharapan kita. Yesus bangkit, mereka senang. Tapi ternyata Yesus yang bangkit itu kemudian berkata bahwa aku harus pergi. Tapi di situ Yesus memberikan janji bahwa kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, dan hari ini saya mau katakan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima Roh Kudus. Ya, banyak orang bilang itulah peristiwa baptisan Roh Kudus. Ya, karena baptisan itu sebetulnya membuat kita melihat sesuatu peristiwa yang terjadi di awal. Ya, karena baptisan itu hanya dilakukan sekali, tidak berkali-kali.
Jadi percaya dan dibaptis. Nah, pada waktu saudara percaya, Roh Kudus masuk. Nah, banyak teolog berkata itulah yang namanya baptisan Roh Kudus. Tetapi setiap hari kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini istilah-istilah teologi ya. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Saudara minta dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ya, itu istilahnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin saudara untuk mengerti benar mengenai Roh Kudus. Bahwa kita itu kalau kita belum kenal ya, maka Roh Kudus itu buat kita tuh hanya sekedar mitos. Banyak orang ditanya Roh Kudus itu apa sih? Mereka cuma tahu Roh Kudus itu satu dari Allah Tritunggal. Benar. Tetapi Roh Kudus itu harus kita mengerti lebih daripada itu. Hal yang terpenting dari Roh Kudus yang harus saudara ingat. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ini yang paling penting. Karena banyak orang Kristen itu tahu Roh Kudus, tapi hanya sebagai mitos. Ditanya Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu angin. Karena Alkitab bilang dia pernah datang di dalam rupa angin. Roh Kudus itu api, Roh Kudus itu burung merpati. Enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang tidak boleh saudara lupakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan sebagai pribadi Roh Kudus itu nyata seperti orang yang ada di dalam ruangan ini. Dan waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dia masuk sebagai pribadi seluruhnya. Sebagai pribadi Roh Kudus bisa diajak bicara gak? Bisa. Nah, mungkin saudara ngelihat saya dan bilang gini, Pak, Bapak enak aja ngomong Roh Kudus pribadi. Apa buktinya Roh Kudus pribadi? Saudara-saudara, ketika saudara melihat sesuatu, saudara mau golongin sesuatu ini benda atau pribadi, itu harus memenuhi 3 persyaratan. Sesuatu disebut pribadi, kalau memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, dia punya kehendak. Yang kedua, dia punya pikiran. Dan yang ketiga, dia punya perasaan. Ketika sesuatu yang saudara lihat, dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia punya perasaan, maka dia bisa disebut pribadi. Roh Kudus punya pikiran dan kehendak. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, Roh Kudus mengetahui ada daerah-daerah yang memerlukan pekabaran Injil. Dia punya pikiran. Dan kemudian dia punya kehendak. Dia menyuruh rasul-rasul dan mengutus rasul-rasul untuk pergi ke daerah itu. 2 udah saudara. Roh Kudus punya perasaan enggak? Punya. Karena Alkitab bilang apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Berduka itu hubungannya dengan perasaan. Nah sekarang pertanyaan saya sama saudara. Kira-kira Roh Kudus dalam diri saudara itu senang atau berduka? Dia tinggal dalam kita. Kita bawa kemana-mana, betul gak? Ke kantor kita ajak. Makan babi hong kita ajak. Makan bacang pakai telur asin kita ajak. Tapi kita gak pernah ajak ngobrol. Nah ini masalahnya. Kita gak pernah ajak ngobrol, kita gak pernah berkomunikasi. Banyak rupanya, kalau saya melihat, Roh Kudus di dalam diri orang Kristen itu berduka loh. Kenapa? Karena gak pernah diajak berkomunikasi. Dan itulah sebabnya seringkali, kenapa kita gak pernah mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia roh itu bersifat untuk digunakan untuk melayani. Tetapi Roh Kudus itu bukan bicara soal karunia roh juga. Alkitab berkata bahwa selain karunia roh, kita juga harus menghasilkan buah roh. Dan saya mau katakan, karunia roh tanpa buah roh, itu tidak ada artinya. Karunia roh tanpa buah roh itu hanya akan menjadi batu sandungan. Seperti misalnya begini, salib yang kosong itu menjadi bermakna kalau disertai dengan kubur yang kosong. Karena salib yang kosong tanpa kubur yang kosong, maka salib itu tidak berarti apa-apa. Karena Yesus hanya akan menjadi sama seperti semua manusia. Betul gak? Karena kalau kuburnya gak kosong berarti Yesusnya tetap mati, gak bangkit. Saudara bisa ngerti? Halo? Ini jam-jam rawan ini. Banyak orang menatap saya dengan pandangan kosong. Saudara. Pengharapan supaya saya cepat selesai. Saya mengenal mata-mata itu saudara ya. Salib yang kosong harus disertai dengan kubur yang kosong. Karunia roh harus disertai dengan buah roh. Baru karunia roh itu menjadi bernilai. Dan bisa menjadi berkat. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang dikirim
kepada kita, itu juga untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan kuat. Karena itu dia disebut apa? Nah, ini khotbah saya judulnya ini nih. Roh penghibur dan penolong. Roh Kudus itu dikirim ke dalam hidup kita sebagai roh penghibur dan penolong. Kenapa kok Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menghibur dan penolong? Karena Tuhan tahu bahwa dunia yang kita hidupin itu gak mudah. Betul gak saudara? Ada yang berkata bahwa, oh Pak saya hidup saya happy terus Pak, saya gak pernah sedih. Coba ada. Saudara sedang berbohong kalau begitu. Kita tahu bahwa hidup ini gak mudah. Apapun profesi saudara, entah saudara ibu rumah tangga, hidupmu itu juga gak mudah. Entah saudara sebagai pegawai, entah saudara punya perusahaan yang begitu banyak. Jangan berpikir konglomerat itu hidupnya mudah. Mereka punya masalahnya masing-masing. Banyak konglomerat gak bisa tidur. Ranjangnya mahal saudara, spring bednya. Dipentulin sekali dibalas 2 kali saudara. Kita dipentulin sekali udah diam aja di situ saudara. Gak ada pernya ranjang kita. Tapi tetap gak bisa tidur di ranjang kayak gitu. Jadi masing-masing kita hidup di dalam dunia yang memang gak mudah. Karena itu saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk menolong kita. Sebab hidup ini bukan lari jarak pendek. Hidup ini adalah lari maraton. Saya dulu pelari jarak pendek saudara. Saya di sekolah pelari 200 meter. Dan setiap kali kita latihan, saya dikasih tahu, pokoknya begitu pistol start dibunyiin, lu gak usah mikir. Lu lari sekencang-kencangnya, gak usah mikir, pelan dulu gak. Lu lari sekencang-kencangnya, bayangin ada anjing di belakang ngejar lu. Tapi kalau lari maraton gak bisa begitu. Saudara. Kalau saudara lari maraton, begitu pistol start dibunyiin, ada seorang pelari yang tiba-tiba lari cepat, saudara gak akan terganggu. Saudara tinggal nungguin aja, ntar di kilometer keberapa saudara ketemu sama dia. Hidup ini bicara soal lari jarak panjang. Dan lari jarak panjang itu membutuhkan apa? Daya tahan. Supaya kita bisa bertahan sampai garis finish, Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk menghibur dan menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Saudara bersyukur Roh Kudus diberikan pada kita. Amin. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Nah siapa yang lagi banyak pikiran nih datang nih? Ya kan? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau saudara lagi banyak pikiran, lagi stres, apa yang bisa menyenangkan jiwa kita? Penghiburan dari Tuhan. Salah satunya lewat Roh Kudus, karena dia roh penghibur dan dia menolong kita. Nah saudara-saudara, saya melihat dari sebuah lembaga survei yang bernama Kelly Services International. Itu mengadakan survei terhadap 4.000 profesional yang bekerja di perusahaan seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan hasilnya mengejutkan, saudara. 84% profesional itu mengalami stres dan tekanan dalam pekerjaannya. Bisa jadi kenapa? Ya banyak hal lah. Target yang tidak tercapai. Kemudian sekarang apa? Banyak tenaga asing datang ke Indonesia. Terutama dari negara Cina. Saya tuh suka ke Surabaya, saudara. Dan hampir tiap kali saya ke Surabaya, di pesawat itu selalu ada orang Cungko asli, mainland, yang bekerja di Indonesia. Satu pesawat. Dan itu anak-anak muda saudara, umur 17 tahun, 18 tahun, 22 tahun. Itu begitu mereka masuk pesawat, tanda seatbelt dimatiin, langsung keluarin laptop. Kita nonton Netflix saudara, orang Indonesia. Mereka di laptopnya, di layarnya neraca keuangan apa. Kita di layar laptop kita Netflix saudara. Drama Korea lah, apalah, Crash Landing on You. Ya kan? Yang gak landing-landing saudara begitu. Dan itu rupanya membuat tenaga kerja Indonesia itu jadi stres. Kenapa? Karena memang mereka yang datang ke Indonesia itu orangnya tuh cekatan, orangnya rajin, kerja gak kenal waktu saudara. Dan mereka kerjanya cepat. Nah ternyata 84% profesional itu stres, salah satunya gara-gara itu saudara. Saudara-saudara, hidup ini gak mudah. Ada seorang yang berkata begini, dalam hidup ini ada 2 hal yang harus kita khawatirkan. Selain kerjaan atau apa. Yaitu apa? Banyak orang tuh takut karena apa? Karena takut sakit. Hidup ini ada 2, kita sehat atau kita sakit. Kalau kita sehat, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Tapi kalau kita sakit, ada 2 hal lagi yang harus kita khawatirin. Kesehatan kita akan membaik
atau memburuk. Kalau membaik, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Tapi kalau penyakit kita memburuk, ada dua yang harus kita khawatirin. Kita bakalan hidup atau kita bakalan mati. Kalau kita hidup, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Kalau kita mati, ada dua yang harus kita khawatirin. Kita masuk surga atau kita masuk neraka. Kalau kita masuk surga, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Tapi kalau kita masuk neraka, ada dua yang harus kita khawatirin. Kita mau digoreng crispy atau original, saudara. Jadi hidup ini adalah hidup yang penuh dengan masalah. Karena itu saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, menguatkan kita. Yohanes pasal 14, ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah penghibur. Kata penghibur itu dari bahasa Yunani memakai kata parakletos. Parakletos itu dari dua kata, para dan kaleo. Ada gak di PPT saya? Nah, parakletos itu ada dari dua kata, para dan kaleo, saudara. Para itu artinya berjalan berdampingan. Jadi Roh Kudus itu diutus kepada kita, artinya dia berjalan bersama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita, bahkan dia ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, setiap hari waktu kita kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu berada bersama dengan kita. Itu para. Kaleo atau kletos itu artinya yang dipanggil. Parakletos artinya yang ada bersama dengan kita dan yang bisa kita panggil. Itu artinya parakletos. Nah, saya ingin kita melihat ada 3 hal sederhana. Ya, tadi pagi Ibu Ola telepon saya. Saya sebetulnya Pak Nando tahu nih, saya udah kasih khotbah saya kemarin. Tapi begitu Ibu telepon pagi-pagi, mungkin saya masih berhalusinasi gitu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama saya untuk khotbah ini. Makanya saya langsung telepon Pak Nando, saya WA, Pak saya ganti khotbah saya Pak. Ya, dan saya tahu ada Tuhan ingin bicara sama saudara lewat firman Tuhan ini. Saya tahu betul. Bagaimana cara Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita? 3 hal sederhana. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, Roh Kudus itu menghibur kita melalui kehadirannya ketika kita memanggil dia. Kata kuncinya adalah di kalimat terakhir. Ketika kita memanggil dia. Kenapa saya bilang kalimat terakhir itu kalimat kunci? Karena banyak orang tidak merasa kehadiran Roh Kudus. Karena saudara tidak pernah mengaktifkan dia dalam hidup saudara. Perhatikan. Roh Kudus akan bekerja, kuasanya akan mengalir kalau saudara mengaktifkan dia. Sebuah keran yang saudara lihat nongol di tembok. Keran itu di belakangnya ada pipa. Dan pipa itu isinya apa? Air. Bagaimana cara saudara mengeluarkan air itu? Saudara mesti putar kerannya. Walaupun di dalam pipa itu ada air, tapi selama saudara nggak putar kerannya, airnya akan keluar gak? Enggak, kecuali bocor. Kita nggak ngomongin soal bocor. Walaupun aliran airnya deras, tapi kalau saudara nggak putar kerannya, maka air yang deras itu tidak akan keluar dan saudara tidak bisa menikmati air itu. Roh Kudus ada di dalam kita, seperti air di dalam pipa itu. Tapi kenapa Pak, saya nggak pernah ngerasain kehadiran Roh Kudus. Tapi kenapa Pak, saya nggak pernah ngerasain zaman Roh Kudus? Karena saudara nggak pernah putar itu kerannya. Banyak orang Kristen yang berkata kepada saya nggak pernah tuh Pak ngalamin zaman Roh Kudus, saya nggak pernah tuh Pak ngalamin seperti yang hamba-hamba Tuhan alamin kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, karena saudara nggak pernah buka kerannya. Apa maksudnya membuka kerannya? Aktifkan dia dalam hidup saudara, sapa dia setiap pagi. Saya banyak dirubah mengenai Roh Kudus pada waktu saya membaca bukunya Benny Hinn yang judulnya Good Morning Holy Spirit. Dan di situ saya melihat bahwa Roh Kudus itu pribadi yang bisa kita ajak bicara.
Roh Kudus itu pribadi yang bisa kita ajak berdiskusi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu punya pikiran, saudara. Roh Kudus itu pribadi yang bisa menggait kita di dalam segala keputusan kita. Karena dia punya pikiran, dia punya kehendak, bahkan Roh Kudus bisa mengarahkan kita dengan caranya. Karena dia punya kehendak untuk menolong dan menguatkan kita. Nah, kita gak pernah ngerasain itu, kenapa? Karena kita gak pernah aktifin dia. Dan sejak saya membaca buku itu, saudara, setiap pagi saya bilang, Roh Kudus selamat pagi. Dan saya menggunakan kemacetan. Setiap kali saya ingin pergi ke satu tempat, ketika saya terjebak di dalam kemacetan, saya udah mulai gak bosan. Kenapa? Karena itulah kesempatan saya bisa bicara sama Roh Kudus. Ajak dia ngomong. Waktu saudara di kantor, ajak dia ngobrol. Roh Kudus, hari ini banyak kerjaan saya mesti kelarin. Roh Kudus pimpin saya. Ajak dia terlibat. Saudara mau memutuskan sesuatu, mau menentukan sekolah untuk anak saudara, tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini ada 2 sekolah yang baik. Cuma saya nggak tahu yang mana yang terbaik. Engkau yang tahu. Dari yang baik ini mana yang terbaik. Libatkan dia. Waktu saudara nyetir, ajak dia ngobrol. Cuma jangan merem ya. Saya khawatir kalau merem saudara melek ngelihat Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya saudara nggak ada di dunia lagi. Anytime, anywhere. Kadang-kadang pagi saya pergi, saya bilang Roh Kudus, nih hari banyak banget nih kegiatan. Saya tahu saya bakalan capek nih. Banyak bener yang harus saya urusin. Tapi Roh Kudus pimpin saya, kasih saya kekuatan baru, segarkan jiwa saya. Sehingga setiap kali saya melakukan kegiatan yang begitu banyak hari ini, saya tetap jadi berkat, saya tetap semangat, saya tetap bisa maksimal. Ajak dia ngobrol. Kadang-kadang saudara, ini yang saya bilang, kehadirannya itu menghibur dan menguatkan kita. Kadang-kadang Roh Kudus itu hadir. Ketika saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba dia hadir. Saya belum panggil dia, lagi nyetir mobil, lagi nyembat, tiba-tiba dia hadir. Saya cuma bisa nangis di mobil. Tapi tiba-tiba jiwa saya disegarkan. Roh Kudus menolong dan menghibur kita lewat apa? Lewat kehadirannya. Tapi saudara perlu memanggil dia, mengaktifkan dia. Saudara perlu menyapa dia. Saudara perlu membuka keran itu. Supaya kehadirannya nyata dalam hidupmu. Kuasanya mengalir dalam hidup saudara. Coba nanti pulang dari tempat ini mulai biasain manggil Roh Kudus. Roh Kudus, makasih buat firman hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Aku tahu bahwa engkau nyata. Engkau bisa diajak bicara. Engkau bisa menjamah saya. Engkau bisa diajak berdiskusi. Coba mulai ajak ngobrol. Nanti lihat, kehadiran Roh Kudus itu akan nyata dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus menghibur dan menolong kita? Roh Kudus itu mengingatkan kita akan janji Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan kita, menguatkan kita dengan cara apa? Waktu kita lemah, dia munculin tuh janji Tuhan. Pernah gak ngalamin itu? Lagi lemah tiba-tiba, cet. Saudara ingat khotbah pendeta, 1 ayat. Tiba-tiba ayat itu menjadi rema buat saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan, firman Tuhan itulah yang menjadi penghiburan kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata demikian. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa apa? Janjimu menghidupkan aku. Ada di sini yang lagi sengsara, lagi menderita, lagi stres, lagi diputusin pacar, lagi nyari kerjaan gak dapat. Ada yang lagi stres sama keluarganya, saya mau katakan, yang bisa menghibur saudara dan menyegarkan saudara cuma janji Tuhan. Manusia janji sering lupa, betul gak? Ya kan? Berapa banyak saudara pernah dijanjiin dan gak pernah ditepatin? Banyak pasti. Kita janji suka lupa. Tapi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Bahkan Alkitab berkata bahwa janji Tuhan yang diucapkan, saya pernah khotbahkan di sini, ratusan tahun yang lalu, itu tetap digenapi persis seperti pada waktu Tuhan berjanji ratusan tahun yang lalu. Tidak meleset sedikit pun. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, cara Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita adalah dengan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Karena itu saudara begini, saya mau bilang juga sama saudara. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, banyak orang bilang begini, aduh firman Tuhannya hari ini bukan buat gua nih. Gua lagi stres, dia ngomongin soal perpuluhan. Ya kan, gua tambah stres gitu kan. Kadang-kadang kita berasa apa? Firman Tuhan itu gak cocok dengan kondisi kita pada hari itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, setiap firman yang saudara dengar, itu Roh Kudus tahu saudara memerlukannya. Mungkin bukan pada hari itu. Tetapi 2 minggu kemudian, tiba-tiba ketika dalam satu kondisi, tiba-tiba Roh Kudus memunculkan ayat yang saudara dengar hari ini. Dan saudara dikuatkan. Tapi kalau saudara gak pernah masukin firman Tuhan, Roh Kudus gak pernah bisa munculin apa-apa dalam diri saudara. Karena itu saudara juga perlu baca firman Tuhan. Dan gak cukup cuma dengar khotbah doang. Tapi tiap hari saudara baca. Karena apa? Karena yang dimunculkan oleh Roh Kudus adalah apa yang pernah masuk di dalam. Jadi kita tuh kayak komputer saudara, kayak handphone saudara. Sekarang kan komputer di dalam handphone. Saudara hanya bisa mengeluarkan dan memakai, melihat aplikasi yang pernah saudara download dong. Yang pernah saudara install. Saudara gak akan pernah bisa memakai yang gak pernah saudara install. Roh Kudus akan memunculkan ayat-ayat yang pernah saudara dengar. Yang pernah saudara simpan di dalam hard disk hidup saudara. Karena itu saudara gak boleh malas baca Alkitab. Halo, Kopingho habis. Alkitab gak habis, alasannya apa? Gak ada gambarnya, kurang menarik. Kopingho juga gak ada gambarnya. Jadi kalau saudara gak pernah baca firman Tuhan, jangan sok-sok ngikut-ngikut Yesus. Ngusir setan, ada tertulis. Yesus kan ngomong gitu, ada tertulis. Karena Yesus tahu firman. Saudara gak tahu firman, pakai-pakai ngomong, ingatnya ada tertulis doang. Ada tertulis, iblis nanya, apa yang tertulis? Saudara ingat, gak ada yang saudara ingat. Saudara bilang, pokoknya ada dah. Tapi kalau saudara mengingat setiap firman, mencatat. Makanya saya dorong saudara untuk mencatat. Supaya saudara bisa baca lagi. Saya punya kebiasaan setiap kali dengar firman Tuhan, siapapun yang khotbah, pasti saya akan catat. Supaya saya bisa baca lagi di rumah. Saya bisa ingat lagi saudara. Roh Kudus itu bisa memunculkan ayat-ayat firman Tuhan yang pernah masuk dalam hidup saudara. Misalnya nih, waktu saudara stres, berbeban berat. Saudara lagi doa sama Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus itu memunculkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tiba-tiba saudara jadi kuat lagi. Saudara lagi punya kesulitan keuangan, lagi pusing. Tiba-tiba Roh Kudus munculkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Tapi kalau saudara gak pernah nyimpen firman Tuhan, Roh Kudus nyari-nyari, kagak ada. Yang ada apa? Luna maya kawin, lambe tura. Ya kan, itu aja yang saudara ingat. Jakarta macet gara-gara Presiden Prancis gitu kan. Itu aja yang ketemu. Tapi kalau saudara nyimpen ayat, Roh Kudus menemukan itu. Dia munculin. Cet. Tiba-tiba itulah yang Alkitab bilang, yang pendeta suka ngomong, ayat itu jadi rema. Ya. Dia bukan sekedar logos, logos itu tulisan. Tetapi ketika ayat itu berfungsi menguatkan saudara, menghibur saudara, itulah ayat itu berubah dari logos jadi rema. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kalau saudara hidup berjalan dalam Roh Kudus. Saudara aktifkan dia, saudara bergaul dengan dia. Dan saudara juga harus makan firman. Roh Kudus akan membantu saudara. Menolong, menguatkan saudara. Lewat apa? Lewat firman. Kan Alkitab tadi bilang, dia akan mengingatkan kamu. Baca. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Tapi kalau saudara gak pernah nyimpen apa yang Tuhan katakan, gimana Roh Kudus mau ngingetin saudara? Gak bisa. Dia gak ketemu di dalam bank memori saudara.
Yang mau dia munculin tuh dia nggak ketemu. Makanya jadi orang Kristen, ayat itu nggak boleh pilih-pilih, saudara. Ya kan? Dulu tuh waktu kita masih zaman Alkitabnya tuh nggak bisa ditaruh di handphone, kita kan pakai buku tebel-tebel kan. Nah saya tuh suka lihat, saudara pasti pernah lihat, banyak orang Alkitabnya tuh suka distabiloin ya Bu Allah ya, Pak Iwan. Pernah lihat gak? Distabiloin ada yang merah, ada yang hijau. Saya pikir itu ya dia habis warna merah, dia pakai warna hijau. Enggak, ternyata ada artinya sudah. Kalau yang warnanya merah, ini ayat buat pendeta. Mati syahid, menderita, nah itu ayat. Kalau yang kuning ya ini tergantung kondisi lah, bisa buat pendeta, bisa buat saya gitu kan. Tapi kalau yang hijau itu buat saya, tanah yang kau injak akan jadi milikmu. Apa semua berkat-berkat buat dia, saudara. Nggak boleh. Semua firman adalah perkataan Tuhan. Dan itu untuk kita. Jadi ini cara yang kedua, Roh Kudus itu menolong dan menghibur kita. Memberikan kekuatan. Dengan apa? Mengingatkan semua yang Tuhan katakan. Firman Tuhan. Sehingga apa? Waktu Roh Kudus memunculkan ayat itu, kita jadi kuat. Kenapa? Karena kita ingat, yang berjanji bukan manusia. Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia. Sehingga dia lupa akan janjinya. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya. Waktu kita ingat itu, kita jadi kuat. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Hari ini ada yang lagi stres, aktifkan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, kuatkan saya dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu yang menjadi penghiburanku. Yang ketiga, yang terakhir. Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita dengan cara apa? Mendoakan keluhan kita yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Menolong kita dengan membantu kita berdoa. Mendoakan apa yang kita butuhkan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh, huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, Alkitab bilang, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, kita itu seringkali nggak tahu apa kebutuhan utama kita. Saya ini bersyukur saudara, saya masih hidup hari ini. Kenapa? Karena 3 minggu yang lalu saya tuh baru pasang ring. Dan pasang ringnya dahsyat sudah. 5 ring 12 balon. Jadi saya langsung jenderal bintang 5. Ya, balonnya udah bukan balonku ada 5 lagi. Magiku, Hibiniu dan lain-lain. Saya warna semua saya udah punya. Nah saya tadi Pak Iwan tanya, memang keluhannya apa Pak? Nah justru yang membuat saya bersyukur adalah saya tahu ada penyumbatan karena saya tidak ada keluhan. Makanya jantung itu disebut silent killer. Saya tidak ada keluhan. Sama sekali nggak ada keluhan. Saya cuma pernah beberapa kali kalau saya lagi maintenance, tiba-tiba drop, lemes, capek. Tapi saya duduk sebentar 10 menit, saya recover lagi, saya bisa main lagi. Tidak pernah ada rasa nyesek, sakit atau apapun. Bahkan sebelum saya ketahuan jantung itu, saya tuh baru pelayanan di Cirebon, saya tadi cerita. Naik motor pulang pergi sendiri. Karena saya hobi naik motor, saudara. Jadi saya sering kali gunakan kesempatan itu untuk solo riding. Dan gak ada keluhan. Tapi bersyukur lewat cara yang ajaib, ya menurut saya itu ajaib. Gak sengaja saya check up aja iseng, karena saya dengar dari teman saya, di KL itu ada check up gratis buat pendeta di satu rumah sakit. Nanti Pak Iwan sama Bu Ola juga boleh. Jadi saya saya nggak ada rencana check up. Terus teman saya bilang, gue mau ke KL nih. Gue mau kontrol dokter jantung lagi nih. Karena teman saya sebulan yang lalu nggak ada keluhan. Cek di KL, pasang ring 3. Orangnya sehat, naik sepeda mountain bike, kilometer 0 di Sentul. Dia juga jalanin nggak turun, saudara. Nggak tenteng sepeda. Tiba-tiba cek di KL, ring 3. Nah dia mau kontrol lagi, saya pikir udahlah saya iseng, saya ikut kontrol lah. Ke rumah sakit itu saya daftar. Dan ternyata ketahuan kalsium skor saya tinggi. Dan saya waktu itu disuruh langsung pasang ring. Saya bilang saya nggak mau, saya kalau mau pasang ring Jakarta aja. Saya sudah di Jakarta sudah ke-6 dokter. Tatap muka langsung. Dan dokter keempat menyuruh saya di bypass. Tapi saya nggak mau di bypass. Karena penyumbatan saya terlalu banyak. 3 pembuluh darah utama tersumbat. Pembuluh darah kecil banyak. Dan dia bilang ini sulit nggak bisa di ring. Tapi ya puji Tuhan,
dipertemukan dengan satu dokter yang kemudian bisa melakukan ring. Dan ring 5 itu panjang semua, saudara. Nah, kita tuh sebetulnya nggak tahu apa yang paling kita butuhkan. Saya tuh nggak berpikir bahwa saya tuh punya sakit jantung. Jadi saya nggak pernah doain, saudara. Tapi Roh Kudus tahu. Kita tuh mikirnya apa? Tuhan, ini gimana nih buat ekspansi perusahaan nih. Kita berpikir yang terutama tuh perusahaan kita tuh mesti expand. Tuhan, gimana nih untuk memperbesar perusahaan. Tapi Roh Kudus tahu lu tuh punya sakit jantung. Kalau nggak diobatin lu mati. Percuma lu expand perusahaan, tapi kalau lu mati buat apa? Betul nggak? Kayak orang dilihat garis tangannya. Wow, Pak, puji Tuhan, Pak. Peramal bilang puji Tuhan. Garis tangan, menurut garis tangan Bapak, umur 45, Bapak jadi orang kaya. Wow, kita bilang puji Tuhan, Tuhan baik. Terus dia bilang apa? Ini ada garis miring, 44 Bapak mati. Mau ngapain 45 jadi orang kaya, 44 mati? Nggak berasa juga, betul nggak? Saudara? Dan sama seperti itu. Kita seringkali berpikir apa? Yang paling penting tuh ini, itu. Kita nggak tahu ada sesuatu yang bahaya. Tapi Roh Kudus tahu. Dia membantu kita berdoa. Dia menolong kita, memberitahu kita seperti saya hari ini. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya tuh punya penyakit jantung. Tapi Roh Kudus tahu bahwa yang terpenting tuh ini. Bukan pelayanan kamu, bukan apa yang terpenting tuh ini. Lu kalau nggak sehat, lu juga nggak bisa pelayanan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Dia membantu kita berdoa. Sebab kita nggak tahu kita harus doain apa. Itu Alkitab bilang. Tapi Roh Kudus tahu. Nah di sini dibilang apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang karismatik langsung bilang apa? Ini pasti bahasa roh. Salah gak Pak diartiin bahasa roh? Enggak salah. Tapi buat saya artinya bukan sesempit itu. Sebab apa? Orang Protestan bilang, kalau ini artinya bahasa roh, berarti Roh Kudus nggak nolong kita dong Pak. Roh Kudus itu untuk semua orang percaya. Jadi buat saya diartikan bahasa roh, betul, boleh. Tapi tidak sesempit itu. Nah apa yang dimaksud dengan keluhan tidak terucapkan? Nah saudara pernah gak? Saudara mau doa sama Tuhan. Di kepala nih udah mau pecah nih. Banyak yang mau diceritain nih. Ya, ini kebanyakan sih ibu-ibu yang kayak begini nih. Kalau yang pria kepalanya gak pernah mau pecah. Saudara. Baru masuk duduk, matiin lampu, kunci kamar. Baru ngomong Yesus, Roh Kudus. Tiba-tiba air mata udah tumpah. Saudara gak bisa ngomong. Ngalir terus gak bisa diberhentiin. Sampai 1 jam. Kelar begitu aja tanpa ngucapin apa-apa. Pernah gak ibu-ibu? Karena yang biasanya hobi nangis tuh ibu-ibu. Ibu-ibu nonton drakor nangis gitu kan. Lewatin rumah duka nangis. Saudara cuma nangis doang. Dan banyak yang tanya sama saya, Pak berarti saya belum doa dong sama Tuhan. Saya belum ngomong. Saya bilang enggak, justru ibu sudah doa. Itu yang Alkitab bilang keluhan tidak terucapkan. Bahasa air mata ibu didoakan oleh Roh Kudus sebagai doa syafaat. Keluhan yang tidak terucapkan di dalam bahasa air mata. Kan ada lagunya, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air matamu. Jadi jangan stres kalau saudara pas lagi doa cuma nangis doang. Saudara sedang berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu saudara berdoa. Setiap air mata saudara itu menjadi bahasa doa yang Roh Kudus doakan kepada Tuhan. Kita nggak ngerti, tetapi Allah ngerti. Dan Allah yang mengerti maksud roh itu. Kalimat selanjutnya di dalam ayat ini, kalau saudara baca ayat 27 dikatakan gitu. Allah mengerti maksud roh itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan. Dengar saya dengan baik. Anda tidak pernah sendirian. Saudara pernah digerakkan Roh Kudus berdoa untuk seseorang? Bu Ola, Pak Iwan pasti pernah. Pak Jack pasti pernah. Saya juga pernah. Seperti Roh Kudus menggerakkan kita. Kita nggak tahu masalah tuh orang. Tiba-tiba muncul sebuah nama. Tiba-tiba kita berdoa dan rasanya berat waktu berdoa. Dan ternyata waktu kita cross check besoknya, benar tuh orang lagi ada masalah. Dan saya mau beritahu, seperti itulah Roh Kudus menggerakkan orang lain untuk berdoa buat saudara. Mungkin saudara gak akan pernah tahu orangnya sampai mati. Tapi Roh Kudus bekerja
Roh Kudus memakai orang lain untuk mendoakan saudara di saat-saat saudara berada di titik terendah dalam hidup saudara. Di saat saudara mau give up. Saudara gak tahu tiba-tiba waktu saudara mau give up, saudara berdoa lagi nangis di hadapan Tuhan, tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Ketahuilah, Roh Kudus bisa menggerakkan orang-orang, bahkan di belahan dunia lain yang tidak kenal saudara. Tiba-tiba berdoa. Dia mendapatkan nama saudara, berdoa buat Jeffrey. Dia gak kenal buat Jeffrey, tapi dia berdoa. Tiba-tiba pada saat saya berada di titik terendah dalam hidup saya, tiba-tiba saya mendapatkan kekuatan yang baru, yang membuat saya bangkit kembali. Roh Kudus bekerja untuk menolong dan menguatkan kita. Dia berdoa untuk kita. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan lihat hidup saudara akan luar biasa. Saudara akan kuat. Saudara akan memiliki hidup yang luar biasa. Sebab bersama dengan Roh Kudus, Dia akan memberikan daya tahan buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah kita? Amin. Libatkan Dia. Ajak Dia bicara, saudara. Ajak dia bergaul setiap pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Saudara di jalan bilang, Roh Kudus saya mau ke kantor nih. Kasih saya penghiburan. Roh Kudus saya lagi stres. Roh Kudus saya lagi capek. Kasih saya kekuatan. Ajak dia ngobrol. Sebab dia adalah pribadi yang mau nolong saudara. Dia disediakan oleh Tuhan untuk menolong dan menghibur. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan iman katakan sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil orang percaya, turut bekerja, karena Roh Allah turut
Kau sanggup Rohku, Kau sanggup menyembuhkan kami. Kau sanggup Roh Kudus memulihkan. Kami percaya tiada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja. Tiada yang mustahil kalau Kau bekerja. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Kau Roh Kudus, jadikan hidupku alam, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan dengan percaya, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Roh Kudus sanggup membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Ya Roh Kudus, jadikan hidupku alam, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Siang hari ini, adakah di antara saudara yang percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk memulihkan keadaan saudara? Hari ini engkau datang mungkin tinggal sedikit harapan, tetapi yang sedikit itu engkau taruh di dalam tangan Tuhan. Hari ini adakah di antara saudara yang sakit, saudara yang sedang merasa tertekan dalam hidup saudara, mungkin hubungan suami istri, orang tua dan anak, mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi, apapun, Roh Kudus sanggup untuk memulihkan saudara. Kalau engkau percaya, engkau libatkan Dia, Alkitab berkata Dia penolong yang akan menolong engkau, yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang perkara yang sukar ketika Roh Kudus terlibat. Hari ini berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Saudara sakit, kalau saudara merasa terbeban, saudara punya beban, punya masalah yang berat, apapun itu bebanmu. Tapi hari ini kau percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk menjamah dan memulihkan engkau. Di mana kau berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau hari ini kau mau datang kepada Tuhan dan kau berkata, Roh Kudus, jamah saya. Roh Kudus, saya sakit, tapi saya percaya kau sanggup untuk menyembuhkan saya. Roh Kudus, saya punya masalah, tapi saya percaya di dalam engkau tidak ada yang mustahil. Kalau itu yang menjadi doamu pada siang hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara yang angkat tangan, maukah kau maju ke depan untuk didoakan? Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa untuk saudara. Kira bararalala mayatas shikara ya barara. Saudara yang angkat tangan, saudara yang mau mengalami zaman Roh Kudus, di mana engkau berdiri, mari maju ke depan. Engkau tidak sendiri, engkau bukan seorang diri yang mengalami pergumulan. Roh Kudus tahu apa yang kau alami. Roh Kudus sanggup untuk menjamah engkau. Mari maju ke depan. Biarkan Tuhan Roh Kudus menjamah hidup. Mari maju ke depan. Biarkan kuasa Allah mengalir. Supaya ketika kau keluar dari tempat ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk membantu saya berdoa bagi setiap orang yang maju ke depan. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, oh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mari lebih lagi sama-sama katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus penuhi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan, mengalirlah mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah oh pulihkan, lebih lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mari sekali lagi sama-sama katakan mengalirlah, oh mengalir kuasa Roh Kudus di mengalirlah oh Roh Saudara, kita tetap menikmati hadiratnya yang dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Sebagaimana tadi Pak Jeffrey katakan, ada tertulis di dalam Alkitab, ada orang yang lumpuh, di mana sahabat-sahabatnya membawa orang itu kepada Yesus. Kalau saat ini engkau diingatkan oleh Roh Kudus buat keluargamu, saudaramu, temanmu, mungkin yang sedang sakit atau yang sedang berbeban berat, saudara, angkat tanganmu, bawa mereka kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak terbatas. Saya percaya sebagaimana tadi Pak Jeffrey juga katakan, Roh Kudus menolong kita untuk mendoakan yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita tahu. Orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak punya kesempatan seperti kita ada di tempat ini. Tetapi saudara dan saya ada di tempat ini. Ayo saudara, doakan mereka. Kalau Tuhan taruhkan itu di dalam hatimu saat ini, doakan mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, doakan mereka. Perkatakan berkat, perkatakan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus berkuasa, bekerja di dalam kehidupan mereka. mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat, mengalirlah oh Roh
juga mengalami hal satu pribadi yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu berbicara sangat sederhana, bahasa yang kita mengerti. Bukan hanya soal kesembuhan, bukan soalnya apa. Rumah saya itu punya kanopi, tiba-tiba ada musang jatuh di situ dan hancur semuanya. Saya panggil tukang, dan tukang itu datang, dia nilai harga rumah untuk bayar, untuk perbaiki semuanya itu cukup mahal ya, 6 jutaan, 7 jutaan. Tiba-tiba saya bilang, Roh Kudus apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba muncul satu perkataan, telepon tukang air. Apa hubungannya kanopi sama tukang air? Dengan lembut Roh Kudus itu ngomong, telepon tukang air. Loh apa hubungannya tukang kanopi sama tukang air? Saya telepon, Pak, saya punya masalah begini nih, kanopi hancur begini. Saya beresin, Pak. Dan saya bayar berapa? 3 jutaan. Dari harga yang 60 jutaan, saya dapat hanya 3 jutaan. Roh Kudus nuntun saya lebih murah dan lebih bagus, dan hasilnya bagus banget. Itulah Roh Kudus, dengan sederhana dia nuntun kita, hanya hal seperti itu aja. Bukan soal penyakit, soal apa, tapi apapun dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun hal masalah kanopi aja pun dia jawab juga, saudara. Amin. Bapak, aku bersyukur kami punya roh yang dahsyat, Roh Kudus yang ada di dalam kami. Engkau yang berbicara dengan lembut, dengan bahasa yang kami mengerti. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tidak khawatir dan kami tidak takut. Karena Roh Kudus yang menyertai kami, Roh Kudus yang terus memimpin kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kami punya roh yang dahsyat. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan biarlah kami selalu bergaul akrab, bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Jeffrey yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus menyertai, Engkau terus pakai dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan meteraikan setiap firman yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya semua diberkati, amin. Saya menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Wow, boleh bangkit berdiri, apakah ada? Ibu bagian sana, selamat datang Bu, selamat beribadah di GB Wow. Jika Bapak dan Ibu belum memiliki tempat peribadatan yang tetap, kami GB Wow menyambut dan kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan yang terbaik, kita akan masuk dalam persembahan dan doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Ruth. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, dan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati persembahan yang akan dipersembahkan umat-Mu sehingga dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini, biar Tuhan yang tambahkan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan dengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Ibadah GBI Wow, Minggu 8 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Immanuel Santosa dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Ibadah doa Uproom diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. All the way
mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Death has lost. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bapak Ibu, seperti biasa awal bulan kita dari GBI Wow akan membagikan buku. Karena seperti biasa kita setiap bulan ada tema baru yang kita bahas. Bulan ini kita membahas tentang mengalir di dalam kuasa supernatural. Penuntun Anda untuk mengerti dan beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus. Nanti kita bahas sama-sama buku ini seminggu sekali di dalam doa pagi. Kita belajar sama-sama. Karena saya percaya sebagaimana ada tertulis dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin. Ini ada bukunya Pak Iwan, silakan yang mau baca. Ayo boleh ambil maju ya. Ayo silakan. Ayo kasih. Yang penting dibaca ya, jangan buat pajangan. Jangan dibuat pajangan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Say Syukur Tuhan Yesus Kristus, hari ini Roh Kudus Kau ada di sini. Kau hadir di tempat kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan Tuhan siang ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari saudara, kita angkat tangan, kita arahkan ke Pastor Jeffrey Rama. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai luar biasa, berkati keluarganya.
Tuhan tolong dia. Kami percaya Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Dan biar nama Tuhan ditinggikan. Kami tahu ada rencana-rencana besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupnya. Jiwa-jiwa yang baru akan dituntun datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Roh Kudus hidup di dalam kami. Dan kami memiliki kekuatan yang besar Tuhan. Melampaui dunia ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Singers, WL, Tuhan Yesus, penata layanan, Asyar, semua diberkati Tuhan. Jeripayah kita tidak akan sia-sia kalau kita melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati Tuhan Yesus. Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotor Harjo bersama 4 wakilnya, Pak Sony Waplau bersama Pak Andri, Iwan Ola yang melayani di tempat ini, menjadi gembala tempat ini. Tuhan berkati dengan melimpah. Kami percaya biar visi Tuhan nyata buat kami ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati umat-Mu yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami percaya dibalaskan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini, penuhi setiap kursi yang kosong. Tuhan dalam nama Yesus kami minta Tuhan jiwa-jiwa yang baru ada di tempat ini dan datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa buat Indonesia. Orang berkata Indonesia gelap, tetapi dalam kegelapan ada kami anak-anak Tuhan yang membawa terang. Dan biar Indonesia jadi terang Tuhan Yesus, gemilang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kalau kami sebentar akan pulang, Tuhan Yesus kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang kehilangan kalung. Ada pengumuman, mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang kehilangan kalung. Bisa menghubungi sekretariat. Wow, terima